Bapak dan Ibu lulus UP, secepatnya mendapatkan serdik, dan secepatnya mendapatkan sertifikasi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Ya, monggo Bapak Ibu, kita mulai. Saya langsung ke soal saja ya Bapak dan Ibu. Baik, ini adalah soal yang pertama. Terdapat 20 titik pada bidang. Banyak segitiga yang dapat dibentuk jika terdapat 5 titik kolinir adalah... Belum berganti layarnya, Pak. Oh, belum berganti? Oh ya, sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Bagaimana kalau sekarang sudah tampak Bapak Ibu? Sudah tampak. Ya. Ini Bapak dan Ibu, terdapat 20 titik pada bidang, banyak segitiga yang dapat dibentuk jika terdapat 5 titik kolinier adalah... Monggo Bapak Ibu dicoba dulu dikerjakan. Nah, saya beri waktu lah 3 menit lah, nanti kita bahas. Monggo Bapak Ibu. Bagaimana Pak Bu, sudah selesai? Baik, sambil Bapak dan Ibu mengerjakan, saya akan ganti slide ya ke pembahasan. Oh ya, ini diketahui ada 20 titik pada bidang, kemudian ada banyak segitiga yang dapat dibentuk jika terdapat 5 titik kolinir adalah... Ini ilustrasinya Bapak Ibu. Ada 20 titik, 5 diantaranya kolinir atau segaris. Akan dibentuk segitiga, artinya dibutuhkan 3 titik untuk membentuk segitiga. Ini titik-titiknya, ada 5 titik yang kolinir. Kemudian titik-titik yang lainnya berada di tempat yang berbeda. Untuk membuat segitiga itu dibutuhkan 3 buah titik. Maka kita ambil kombinasi 3 dari 20. 20 faktorial 20 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 20 min 3 faktorial. Kemudian ya Allah, ya, ini kebetulan sedang gangguan juga ya, jadi 20 faktorial di sebentar Bapak Ibu, ya Allah ya Robi, kunaonnya. Ya Bapak Ibu, untuk soal tadi
sebentar. Kalau ada soal semacam tadi Bapak Ibu ya, tinggal kita ingat bahwa untuk membuat sebuah segitiga itu dibutuhkan 3 buah titik. Maka kita gunakan rumus kombinasi. Sebentar saya menampilkan dulu ini PowerPoint-nya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini Bapak Ibu. 20 dikali 19 kali 18 kali 17 faktorial dibagi dengan 3 kali 2 dikali 17 faktorial. Seperti biasa ya, kita bisa melakukan pencoretan di sebelah sini. Kita coret. Kemudian 3 kali 2 kita coret dengan 18. 18 bagi 6 sama dengan 3. Ini menghasilkan 1140. Nah, di sini juga ada 5 titik yang saling kolinier. Nah, kita cari kombinasinya. Nah, maka diperoleh 10. Maka tinggal kita kurangi 1140 dikurangi dengan 10. Hasilnya adalah 1130. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita tidak perhatikan 5 titik diantaranya merupakan garis yang kolinier, kemungkinan Bapak dan Ibu akan menjawab di 1140. Itu Bapak Ibu soal yang pertama. Jawabannya adalah E. Ini adalah soal yang muncul ketika saya melaksanakan UP. Nah, takutnya nanti muncul lagi karena banyak soal kombinatorik ya Bapak dan Ibu. Namun pengalaman saya kebanyakan soal itu adalah soal-soal pedagogiknya, dan itu memang saya rasa itu lebih sulit gitu ya dibandingkan dengan soal-soal profesionalnya. Terutama bagi Bapak Ibu yang mengajar di SMA dan SMK, mungkin soal-soal profesional seperti ini sudah jadi mainan sehari-hari. Tetapi untuk Bapak dan Ibu yang mengajar di SMP, ini mungkin harus berusaha lebih keras lagi, takutnya banyak lupa. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Dari sejumlah siswa yang terdiri dari 5 orang siswa, yang terdiri dari 5 orang siswa kelas 12, 4 siswa kelas 11, dan 3 siswa kelas 10. Akan dipilih 3 siswa untuk jadi speaker 1, speaker 2, dan speaker 3 untuk mengikuti lomba debat tingkat SMA. Speaker 1 harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari speaker yang lain. Tentukan peluang kelas 12 terpilih sebagai speaker 1. Bapak dan Ibu, saya akan sedikit memberikan bocoran kepada Bapak dan Ibu. Kalau kita merujuk ke UP tahun 2022, nah ini adalah soal yang saya temukan dulu waktu saya PPG pun, waktu UP ini termasuk soal yang diangkat oleh beberapa rekan saya. Kebetulan mungkin beliau-beliau menulis soalnya ya karena soalnya mungkin menarik sehingga ditulis. Nah, Bapak dan Ibu, tanpa disadari ternyata soal seperti ini itu sudah banyak menyebar di internet, terutama di situs-situs yang memberikan latihan-latihan soal dan pembahasannya. Ini saya juga pernah melihat sebelum ikut ujian ini juga ada di soal di Zeniusnet kalau tidak salah. Sehingga saran saya Bapak dan Ibu, kelihatannya soal-soal UP juga diambil dari soal-soal UNBK, soal-soal UN beberapa tahun yang lalu, dan soal-soal UTBK Bapak dan Ibu. Jadi
tidak perlu terlalu fokus ke soal-soal UP, FR-nya gitu ya. Bapak dan Ibu juga bisa fokus ke soal-soal yang selama ini menyebar di internet, Bapak dan Ibu. Nah, seperti soal yang ini Bapak Ibu. Mari kita bahas. Kok langsung ke sini ya? Nah, dari sejumlah siswa yang terdiri dari 5 orang siswa kelas 12, 4 siswa kelas 11, dan 3 siswa kelas 10. Akan dipilih 3 siswa untuk jadi speaker 1, 2, dan 3 untuk mengikuti lomba debat tingkat SMA. Speaker 1 harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari speaker yang lain. Tentukan peluang kelas 12 terpilih jadi speaker 1. Speaker 1, speaker 2, dan speaker 3. Nah, di sini ketentuannya adalah speaker 1 berasal dari kelas yang lebih tinggi. Nah, artinya di kelas 2 yang kelas 12, karena kelas 12 ditempatkan di speaker 1, nah berarti tidak ada kelas 12 yang jadi speaker 2 dan speaker 3 karena ada ketentuan speaker 1 harus berasal dari kelas yang lebih tinggi. Sehingga untuk pilihan kelas untuk pilihan speaker 1 untuk yang berasal dari kelas 12 itu ada 5. Ada 5 pilihan. Untuk speaker 2, nah yang 5 ini tidak dihitung lagi Bapak dan Ibu karena ketentuannya speaker 1 berasal dari kelas yang lebih tinggi dari speaker yang lain. Artinya pilihan kedua itu ada 4 ditambah 3 Bapak Ibu. Jadi ada 7, kemudian sisanya tinggal 6 orang. 6 orang ini diambil dari 7 orang ini. Berarti 5 kali 6 sama dengan 30, 30 kali 7 sama dengan 210. Ini adalah solusinya Bapak dan Ibu. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Jika 45 faktorial habis dibagi 14 pangkat M, M besar yang mungkin adalah. Nah, silakan saya beri waktu 1 menit untuk Bapak dan Ibu untuk mencoba mengerjakan dulu soal seperti ini. 1 menit saja Bapak dan Ibu. Baik, apakah Bapak dan Ibu sudah ada yang selesai mengerjakan soal ini? Oke. Kalau begitu kita langsung bahas saja. Nah, di sini kalau lihat di soal ini ya Bapak dan Ibu, kalau saya mengajarkan di sekolah, ini saya mengatakan ke anak-anak ya, kalau biasa saya ungkapkan kepada anak-anak, di sini ada 2 buah jebakan, yaitu 45 faktorial dengan 14 pangkat M. Nah, inilah yang akan membuat murid-murid kita merasakan stres gitu. Pertama harus menentukan 45 faktorial, kemudian harus menentukan juga 14 pangkat M. Nah, Bapak dan Ibu, ini sebenarnya soalnya sederhana Bapak dan Ibu. Saya akan gunakan cara yang paling mudah, walaupun memang ada cara yang lebih cepat, tetapi saya akan membahas soal ini dengan cara yang lebih sederhana walaupun memang tidak terlalu cepat dalam proses pengerjaannya. Baik Bapak dan Ibu, kita ingat bahwa 14 pangkat M nanti dibentuknya akan jadi seperti ini, 45 faktorial per 14 pangkat M. Ini harus habis ya, 45 faktorial harus habis dibagi 14 pangkat M. Bapak dan Ibu tinggal kita perhatikan saja bahwa 14 itu adalah 7 dikali 2. 14 pangkat M itu sama dengan 7 dikali 2 dipangkatkan dengan M Bapak dan Ibu. Nah, artinya nanti bentuknya akan jadi seperti ini Bapak dan Ibu. 7 pangkat M kali 2 pangkat M. Maka untuk menemukan M di sini Bapak dan Ibu tinggal cari bilangan-bilangan dari 1 sampai 45 yang merupakan kelipatan 7. Maka kita peroleh 42, 35,
28, 21, 14, dan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita bagi ini jadi 7 pangkat 7 nanti ya. 7 pangkat 7 artinya 7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, coret, 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 coret. 7 pangkat 7 kan? 7 pangkat 7. Sekarang duanya juga harus pangkat 7. Kalau 2 pangkat 7 ya banyak bilangan dari 45 yang merupakan bilangan genap kan itu ada sekitar 22 ya. Jadi yang 2 pangkat M tidak jadi masalah Bapak dan Ibu. Yang jadi masalah adalah 7 pangkat M-nya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, sekali lagi Bapak Ibu tinggal cari bilangan kelipatan 7 dari 1 sampai 45. Maka itulah jawabannya ya. Jawabannya adalah 6 Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjutkan. Ini ada pembahasannya juga. Ya. Tadi itu kan Pak yang 42, 35, 28, 21, 14 dan 7 itu kan ada 6 Pak. Kenapa 7 pangkat 7 Pak? Oh iya, saya salah nulis mungkin ya. Mohon maaf. Itu harusnya pangkat 6 ya. Aduh. Ya betul Pak, maaf. Saya salah menyebutkan ya. Harusnya 7 pangkat 6-nya 1 2 3 4 5 6. Oh iya, ya betul Pak, mohon maaf. Itu mungkin Pak. Saya salah, mohon maaf. Nah, tapi hati-hati Bapak dan Ibu ya kalau misalkan ini sampai 40 sampai 50 faktorial. Nah, kalau soalnya 50 faktorial Bapak dan Ibu, hati-hati terjebak. Di sini ada 49 kan? 49 kali 42 kali 35 kali 28 kali 21 kali 7 Bapak dan Ibu. 1 2 3 4 5 6 maaf. 14-nya kelewat ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan jawabannya ke 7. Hati-hati Bapak dan Ibu kalau soal ini bukan 7 ya pangkat M-nya tapi 8. Karena di sini 7 kan ada 2, 7 kali 7 begitu ya. Jadi jawabannya kalau 50 faktorial jawabannya adalah 8. Mohon maaf untuk tadi ini bukan pangkat 7 tapi pangkat 6 ya Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Pak sudah mengingatkan. Aduh, panjang. Nah, soal selanjutnya. Diketahui fungsi fx sama dengan ax pangkat 6 ditambah bx pangkat 4 ditambah cx min 2022. Jika x min 2022 maka bersisa min 2022. Jika dibagi x plus 2022 maka bersisa min 2022. Tentukan nilai c yang memenuhi. Nah ini dulu lah yang mudah dulu lah. Nah ini Bapak dan Ibu soal seperti ini yang tadi kita simpan dulu ya, kita tunda dulu yang ini dulu. Diketahui 5 sampel dengan rata-rata 10 dan median 12, maka nilai terkecil dari jangkauan data tersebut adalah, nah ini soal sepertinya susah, tapi ini sebenarnya soalnya yang sangat mudah Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu tinggal menempatkan 5 buah kotak ya. Karena ada 5 buah sampel, rata-ratanya 10, mediannya 12. Artinya di tengah-tengahnya ada nilai 12. Nah, supaya rata-ratanya jadi 10 Bapak dan Ibu, kita harus mencari 4 buah bilangan yang ketika dijumlahkan dengan 12 sama dengan 50. Kenapa 50? Karena rata-ratanya harus 10. Nah, yang ingat di sini waktu saya memberikan materi ini di peserta peserta PPG UAD Bapak dan Ibu. Nah, ini ada sedikit miskonsep nih Bapak dan Ibu. Hati-hati. Nilai terkecil dari jangkauan ya Bapak dan Ibu, ini kita garis bawahi nilai terkecil dari jangkauan. Awas Bapak dan Ibu, yang kita cari nilai terkecil jangkauan, bukan nilai terkecil untuk data paling bawah. Kalau data terbawah, data paling kecil, ini Bapak dan Ibu bisa menuliskan 1 di sini ya. Atau 0 juga bisa Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita harus mencari jangkauannya. Artinya Bapak dan Ibu,
Nah, kita punya beberapa pilihan di sini Bapak dan Ibu. Untuk menjadi 50 itu ya. Ini aja 50 dikurang 12 sama dengan 38 Bapak dan Ibu. Di sini Bapak dan Ibu bisa bisa mencoba menuliskan bilangan-bilangan di sini Bapak dan Ibu. Tadi sisa dari kotak-kotak ini dijumlahkan harus jadi 38 Bapak dan Ibu. Nah, kita coba satu persatu Bapak Ibu. Artinya dua bilangan ini kan harus lebih kecil dari 12 Bapak Ibu. Atau di sini juga bisa 12 Bapak Ibu. Kalau di sini 12, tadi kan 38 ya. 38. Kalau 38 dikurang 12, ini sisanya adalah 26 Bapak dan Ibu. Tidak mungkin langsung di sini 13 13, di sini 0. Bukan tidak mungkin, bisa di sini 13 13 Bapak dan Ibu. Rata-ratanya 50, artinya jangkauannya kalau kita rumusnya R, jangkauannya adalah 13 Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana kalau kita tempatkan di sini 11 Bapak Ibu? Di sini bisa 13, di sini tetap 13. Kita ambil di sininya 1 Bapak dan Ibu. Maka ini jangkauannya adalah 12. Begitu Bapak dan Ibu ya. Nah, sederhananya kalau saya mengerjakan soal seperti ini, nah saya ambil 10 10 10 10 10 gitu Bapak dan Ibu. Karena mediannya harus 12 Bapak dan Ibu, saya ambil dari sini satu-satu masing-masing. Jadi ini 9 9, ini 12, ini 10 10. Tidak mungkin data ketiga dan data keempatnya 10. Maka kita ubah dulu ini jadi 12 Bapak dan Ibu. Ambil lagi dari sini satu-satu, 8 8 12 12 10. Ambil lagi satu dari sini Bapak dan Ibu. 7 7 12 12 12. Nah, menurut saya ini tidak ada jangkauan yang lebih kecil dari 12 kurang 7 sama dengan 5 Bapak dan Ibu begitu. Kalau misalkan ininya kita simpan 13 Bapak Ibu, kita harus mengambil di sininya 6 Bapak dan Ibu. Ini jangkauannya berubah jadi 7. Kalau kita tempatkan di sini nilainya 13 ya. Kalau di sini misalkan kita tambahkan lagi 13, maka ini tidak mungkin nilai jangkauannya lebih kecil dari 5. Maka jawaban untuk soal ini dengan cara coba-coba seperti ini kita bisa dapatkan bahwa nilai jangkauan terkecilnya adalah 5. Range-nya adalah 5. Nah, tipe-tipe soal seperti ini Bapak dan Ibu tidak diselesaikan dengan rumus yang tersedia di matematika gitu Bapak dan Ibu ya. Ini bisa kita coba Bapak dan Ibu coba satu persatu. Ini idenya adalah soal open ended yang bisa kita berikan kepada anak-anak, tetapi ketika kita batasi mencari bahan seperti ini kita cari yang nilai jangkauannya paling rendah. Itu Bapak dan Ibu. Ini soal dari sini sudah selesai. Untuk soal yang tadi yang 2022 Bapak dan Ibu itu jawabannya 0 ya. Jadi ini tidak saya bahas karena gimana ya? Jadi terlalu panjang dan mengerjakan soal-soal yang panjang seperti ini lebih baik langsung saya share Bapak dan Ibu materi atau kumpulan soal UP ya sejak UP di tahun yang SMPKTT tahun berapa ya? Tahun 2015-an Bapak dan Ibu ya. Dan ini katanya kemarin juga soal-soal ini muncul Bapak dan Ibu ya. Oke, sambil saya mencari, saya tutup dulu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke soal-soal selanjutnya. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada, saya akan langsung share soal latihan UP ya Bapak dan Ibu. Sebentar, saya akan share di grup. Bapak dan Ibu ini sudah UKIN ya? Kami nggak UKIN, Pak.
Oh, nggak UKIN gitu? Oh, langsung ujian, Ibu? Iya, nggak ukil, Pak. Iya, sebentar Bapak Ibu ya, saya akan mengirimkan ini dulu pembahasan soal. Nah, ini. Sebentar Bapak Ibu, saya lupa lagi di mana nyimpennya ya. Bapak Ibu, saya sudah mengirimkan file PDF di grup bimbingan persiapan UP. Itu coba Bapak Ibu bisa dibuka terlebih dulu. Nah, di sana soal-soal yang kemarin kami bahas di UAD itu juga banyak yang muncul katanya Bapak Ibu. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Nanti saya akan share screen. Kita akan coba kerjakan soal-soalnya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bersedia tidak kalau misalkan saya ajak latihan soal dulu Bapak dan Ibu? Saya pernah membuat soal ini di quiz. Share dulu ke Bapak dan Ibu. Ini jaringan jelemuk. Bener tapi itu bisa dianggut ya. Jangan. Ini lemotnya kunang ini. Kayak 2018 tadi. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen kembali. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah soal UP tahun 2018. Saya ambil soal yang pernah muncul. Nah baik Bapak Ibu. Ya, soal mananya. Yang ini aja dulu Bapak dan Ibu. Nomor 1 dulu Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu coba coret-coret dulu untuk mengerjakan soal seperti ini. Saya beri waktu dulu sekitar 1 menit ya Bapak Ibu, silahkan. Ini keluarlah kuncinya di sini banyak. Aslah hati tokan-tokan.
Ya, baik Bapak Ibu, ada yang sudah selesai soal nomor 1? Ya, kalau begitu kita coba bahas. Nah, di sini diketahui X sama dengan logaritma basis 3 dari 5, Y sama dengan logaritma basis 4 dari 2, kemudian Z sama dengan logaritma 3 basis 3 akar 5. Tentukan X kali Y per Z. Nah, tinggal kita ganti X-nya jadi 3 log 5 3 log 5 dikali dengan 4 log 2 per 3 log akar 5. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, saya langsung kerjakan ke bawah saja ya. Jadi 3 log 5 dikali 4 log 2 per setengah kali 3 log 5. Nah, setengah ini kita ambil dari akar 5. Akar 5 itu adalah pangkat setengah. Setengahnya kita pindahkan ke depan, Bapak dan Ibu. Ini tinggal kita coret ya. Nah, jadi sama dengan 4 log 2 per 1/2 kita ubah jadi 1 per 1/2 kali 2 log 4. 2 log 4 itu sama dengan 2, berarti 1 per 1/2 kali 2. 1/2 kali 2 itu sama dengan 1, maka hasilnya sama dengan 1. Maaf, saya akan perbaiki tulisannya. Sampai sini ya. Sampai sini. Jadi yang ini 3 log 5-nya kita coret, adalah 4 log 2 sama dengan 1 per, nah 4 log 2 itu sama dengan 1 per 2 log 4. 1, 2 log 4. Jadi posisinya dibalik Bapak dan Ibu ya. Takutnya Bapak dan Ibu lupa lagi. Kemudian setengahnya kita tulis kembali. 2 log 4 itu sama dengan 2. Maka ini sama dengan 1 per setengah kali 2. Sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Ini untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal selanjutnya kita akan cari soal yang kemarin muncul ya Bapak dan Ibu. Kemarin muncul soal soal yang ini. Soal nomor 7 Bapak Ibu. Fx plus 1 ditambah 3 sama dengan Fx min 1. Jika F5 sama dengan F0 sama dengan 5, nilai dari F25 min F10 sama dengan. Nah, untuk soal seperti ini, Bapak dan Ibu, kita punya modalnya itu di F5, Bapak dan Ibu ya. F5 sama dengan F0 sama dengan 5. Nah, Fx plus 1 ditambah 3 sama dengan Fx min 1. Ini modalnya adalah F5 dengan F0, itu nilainya sama dengan 5. Yang akan kita cari adalah F25 dikurang F10 Bapak Ibu. Baik, sebelum saya membahas ini, saya beri waktu Bapak Ibu 1 menit untuk mencoba mengerjakan soal-soalnya. Nah, baik Bapak Ibu. Untuk soal seperti ini Bapak Ibu, karena kita modalnya ada di
F5 Bapak Ibu ya. Maka kita coba ganti X-nya itu, ini kita ganti dulu ya, Fx plus 1 sama dengan Fx min 1 plus 3. Bapak dan Ibu, kalau kita ambil X-nya sama dengan 6, X-nya kita ganti dengan 6, 6 tambah 1 sama dengan 7, maka ini berubah jadi F7. Sekali lagi, X-nya kita ganti dengan 6, 6 kurang 1 sama dengan 5, ini jadi F5 Bapak Ibu, ditambah 3. Maka kita dapatkan F7 sama dengan F5 itu sama dengan 5, 5 tambah 3 sama dengan 8. Begitu. Dengan cara yang sama, kita lakukan hal seperti ini dengan cara kita ganti X-nya dengan 8. Kalau X-nya kita ganti dengan 8, Bapak Ibu, maka bentuknya akan berubah jadi F9 sama dengan, ini kita ganti dengan 8, 8 kurang 1 sama dengan 7, jadi F7 ditambah 3, berarti F9 sama dengan 8 tambah 3. Ini berubah hasilnya jadi 11. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita coba lagi. Sudah kita punya modal F9, maka kita ganti X-nya dengan 10. Maka F11 sama dengan F10 kurang 1 sama dengan 9, ditambah 3 sama dengan F9-nya sama dengan 11, 11 tambah 3, 14. Maka di sini kita temukan polanya Bapak Ibu, 8 tambah 3, 11 tambah 3. Nah, Bapak dan Ibu, dari F5, nah, F5 ke F25, ya, lihat ini ya, di ini F7, F9, berarti ini loncatnya loncat 2 Bapak Ibu. Dari F5 ke F25, berarti kita cari sukunya adalah 5, kemudian untuk F-nya ya, F5, F7, F9, F11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Ini pakai F ya Bapak Ibu ya. F5 itu sama dengan 5, F7 sama dengan 8, F9 sama dengan 11, 11 berarti tambah-tambah 3, 14, 17, 20, 23, 26, 26, 29, 29, 32, 32, 32 tambah 3, 35. Jadi F25-nya sama dengan 35 Bapak Ibu. Nah, tinggal kita cari yang F10. Bagaimana cara mencari F10? Nah, karena di sini tidak ada ya, tidak ada F10, adanya F5, F7, F9 dan F11, maka kita lakukan cara yang sama seperti tadi. Patokannya tetap yang ini Bapak dan Ibu. Kita punya modalnya F5 dan F0. Bagaimana cara menemukan 0? Kita ganti X-nya dengan 1 Bapak dan Ibu. Kalau X-nya kita ganti dengan 1, berarti 1 tambah 1 ini jadi 2. Berarti F2 Bapak Ibu sama dengan, sekali lagi X-nya kita ganti dengan 1, 1 kurang 1 sama dengan 0, jadi ini F0 Bapak Ibu. Ini F0 ditambah 3. Berarti ini sama dengan 5, 5 tambah 3 sama dengan 8. Maka hasilnya akan terus seperti itu Bapak Ibu. F2 sama dengan 8, F4. Nah, kalau kita ganti X-nya dengan 3, ya ini 3 tambah 1, 4. Ini 3 kurang 1 sama dengan 2. Maka prosesnya akan sama seperti ini polanya Bapak Ibu. Berarti 8, 11, kalau F6 sama dengan 14, kemudian F8 sama dengan 17, F10 sama dengan 20 Bapak Ibu. Ini sama dengan 20. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang tinggal kita cari Bapak Ibu hasilnya. 35 kurang 20 itu sama dengan 15. Ini jawabannya Bapak dan Ibu. Nah, soal seperti ini
tahun kemarin, waktu tahun 2022, soal ini muncul Bapak dan Ibu. Katanya 2023 soal sejenis ini juga muncul Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk soal-soal seperti ini tinggal kita otak-atik X-nya saja Bapak dan Ibu. Modalnya adalah F5 juga F0. Begitu Bapak dan Ibu. Ada cara yang lebih cepat, bisa menggunakan aritmetika barisan aritmetika, bisa juga dengan cara dipanjangkan seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, baik, kita coba cari lagi soal yang mirip-mirip dengan soal-soal FRUP. Dan salah soal ini juga ada nih Bapak Ibu. Nah, soal logika matematika Bapak Ibu. Jika P maka Q, nilai pernyataan P, Q, R agar pernyataan jika P maka Q dan P jika P maka ingkaran R adalah, nah Bapak Ibu, yang sering muncul itu di soal itu adalah soal-soal implikasi Bapak dan Ibu, soal-soal implikasi. Namun kita jangan hanya mengingat soal implikasi saja, tetapi kita juga harus ingat tabel nilai kebenaran untuk disjungsi, konjungsi, implikasi dan biimplikasi. Saya coba akan mengingatkan Bapak dan Ibu, takutnya ada yang lupa, terutama bagi yang seperti saya ya, guru SMP. Nah, Bapak dan Ibu, ingat untuk membuat tabel kebenaran itu kurang lebih seperti ini. Ada P, ada Q gitu Bapak dan Ibu. Kemudian ada P dan Q. Kemudian P atau Q. Kemudian jika P maka Q. Kemudian P jika hanya jika Q Bapak Ibu. Nah, seperti biasa kalau yang sebelah kiri BBS, BBSS. Untuk Q, BS, BS. Untuk dan, ya untuk konjungsi, B dengan B itu benar, yang lainnya salah. Kalau untuk atau, ya disjungsi, BBBS, Bapak Ibu, untuk implikasi B semua, kecuali jika benar maka salah, ini jadi salah. Untuk diimplikasi yang lainnya salah Bapak Ibu. Nah, karena kita nilai pernyataan P, Q, R adalah, oh ini soalnya tidak komplit ya. Untuk soal nomor 4 ya. Oh, untuk pernyataan salah ya, untuk agar pernyataannya salah Bapak dan Ibu. Nah, maka kita cari Bapak dan Ibu ini untuk dan itu akan bernilai salah jika salah satunya salah atau jika dua-duanya salah Bapak dan Ibu. Nah, jika P-nya salah, jika P salah, Q salah, maka ini bernilai benar. Bernilai benar, tinggal kita cek lagi, P-nya benar, P-nya salah, kemudian R-nya salah. Kalau salah, jika salah maka salah. Maaf sekali, jika P-nya benar maka negasi R-nya adalah benar, maka ini bernilai benar juga. Maka B dan B itu jawabannya juga benar. Nah, untuk soal seperti ini sangat mudah Bapak dan Ibu, karena kondisinya akan jadi salah apabila salah satunya salah, maka Bapak dan Ibu cari yang jika P maka Q-nya bernilai salah. Berarti cari yang P-nya benar, cari yang Q-nya salah. Maka kita temukan P benar Q salah itu satu-satunya ada di E. Maka jawaban untuk soal seperti ini adalah E. Kunci untuk mengerjakan soal seperti ini Bapak dan Ibu, ingat tabel nilai kebenaran. Untuk P dan Q benar jika keduanya benar, yang lainnya salah. Untuk atau semuanya benar kecuali jika keduanya salah. Untuk implikasi semuanya benar kecuali jika benar maka salah. Untuk biimplikasi yang benar hanya ketika tanda benar dan salahnya sama. Kalau salah satunya salah, maka nilainya salah. Awas Bapak dan Ibu, banyak yang terjebak di soal-soal seperti ini. Seperti mudah
Tetapi ketika sudah ditemukan soal seperti ini, sudah dikasih soal seperti ini, nah hati-hati ya bisa terjebak. Begitu Bapak dan Ibu. Mohon maaf Pak, terlalu cepat Pak. Ya. Oh, terlalu cepat Terlalu Pak. cepat Oke. Pak. Untuk Iya, pernyataan iya. untuk pernyataan majemuknya Pak yang masih bingung itu Pak. Oh begitu, baik. Iya, Tapi Pak. untuk tabel nilai kebenarannya Bapak sudah bisa memahami ya Pak ya? Ya, alhamdulillah bisa Pak. Oh, Ini iya. yang majemuknya yang kita sering terjebak Pak di sini Pak. Ya Pak. Nah, baik Pak. Kalau menemukan soal seperti ini Bapak ya, kita lihat aja ini Pak. Di sini kan tanda penghubungnya kan dan Bapak ya. Nah, dan itu Bapak akan bernilai salah. Jadi ini soalnya kurang lengkap ya. Nilai pernyataan PQR agar pernyataan jika P maka Q dan jika P maka R maka negasi R bernilai salah adalah, nah maka untuk mengerjakan soal seperti ini kita hanya perlu mengecek salah satu pernyataannya bernilai salah Bapak. Di sini jika P maka Q Pak. Jika P maka Q, kita cari jika P maka Q-nya yang bernilai salah. Nah, yang pertama Pak, jika salah maka salah, ini kan bernilai benar Pak. Jika salah maka benar, bernilai benar juga. Jika salah maka benar, ini juga bernilai benar. Jika benar maka benar juga bernilai benar. Tapi ketika kita cek jika benar maka salah, ini nilainya salah. Maka tanpa mengecek bagian yang sebelah kanan, jika P maka ingkaran R, nah kita sudah bisa menyimpulkan bahwa jawaban satu-satunya jawaban yang memungkinkan kedua pernyataan majemuk ini bernilai salah adalah di jawaban yang E. Itu Pak. Jadi yang ini tidak kita lihat Pak. Jadi hanya langsung kita hanya bagian sebelah kirinya saja. Baik, untuk lebih memahami masalah ini, saya akan coba membagikan soal-soal mengenai logika matematika Bapak Ibu. Karena dulu kalau tidak salah saya menemukan soal logika matematika itu muncul lebih dari satu. Nah, sekarang coba saya akan share. Bapak dan Ibu, mohon maaf saya akan share soal lagi Bapak dan Ibu. Ini untuk bahan belajar saja. Ini ya. Nah. Bagaimana Bapak Ibu, di grup sudah muncul belum Bapak Ibu kumpulan soalnya? Nah, itu silahkan Bapak dan Ibu pelajari. Nah, nanti bisa kita diskusikan. Nah, untuk memperkuat pemahaman mengenai logika matematika, izinkan saya share screen kembali mengenai kumpulan soal-soal logika matematika. Kalau untuk modulo mah katanya kata Pak tadi sudah ya Bapak dan Ibu ya soal-soal tentang modulo. Kemudian tentang kombinatorika katanya juga sudah. Nah, saya di sini akan coba mengajak Bapak dan Ibu untuk mempelajari soal-soal logika matematika terutama di penarikan kesimpulan Bapak dan Ibu.
pastilah Bapak dan Ibu ada converse, inverse, dan kontraposisi. Kalau converse berarti pernyataan jika Q maka P, inverse berarti pernyataan ingkaran P maka ingkaran Q, kontraposisi adalah ingkaran Q maka ingkaran P. Nah, ini adalah materi yang pertama yang harus Bapak Ibu ingat. Converse ekuivalen dengan inverse. Sedangkan pernyataan implikasi ini ekuivalen dengan kontraposisi. Artinya yang akan ekuivalen dengan pernyataan jika A anggota A maka A bukan anggota B. Kalau menggunakan kontraposisi, jika A maka anggota A itu adalah pernyataan P, kemudian A bukan anggota B itu pernyataan Q. Kalau kita cari kontraposisinya, berarti kita cari ingkaran dari pernyataan A bukan anggota B. Maka ingkarannya adalah jika A anggota B. Jika A anggota B. Jika A anggota B, maka ingkaran P A anggota A, maka di sini jika A anggota B, maka A bukan anggota A. Bukan anggota A. Nah, kebetulan di sini tidak ada pernyataan jika A anggota B, maka berarti ini tidak menggunakan prinsip converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, berarti kita juga harus mengenal atau kita harus ingat kembali mengenai pernyataan-pernyataan yang ekuivalen dengan jika P maka Q. Di sini Bapak dan Ibu perlu diingat kembali ada P atau ingkaran Q dan P dan ingkaran Q Bapak dan Ibu. Nah, coba kita bahas. Takutnya nanti pas ketika Bapak dan Ibu sedang ujian lupa lagi. Mari kita cari pernyataan yang ekuivalen dengan jika P maka Q. BBSS, BSBS, BSBB. Bagaimana dengan pernyataan ingkaran P dan Q? Ingkaran P dan Q. Ingkaran P berarti ini jadi salah. Salah dan benar bernilai salah. Ingkaran P-nya berarti ini jadi salah. Salah dan salah. Ini salah. Kemudian benar dan benar jadi benar. Kemudian benar dan salah jadi salah. Yang kedua, P dan ingkaran Q. Benar dan salah jadi salah. Kemudian benar dan benar, ini Q-nya ingkarannya ya. Benar dan benar jadi benar. Salah dengan salah jadi salah. Salah dan benar jadi salah. Kesimpulan pertama Bapak dan Ibu, negasi dari pernyataan ingkaran jika P maka Q itu adalah P dan ingkaran Q. Ini yang pertama Bapak Ibu, ini ingkarannya. Tetapi pernyataan yang ekuivalen dengan jika P maka Q, ini ekuivalen dengan pernyataan ingkaran P atau Q. Nah, kita uji lagi di sini. Kita tambahkan pernyataan ingkaran P atau Q. Salah dan benar jadi benar. Salah dengan salah atau salah-salah.
benar, benar, benar atau benar-benar, benar atau salah, benar. Nah, jadi Bapak dan Ibu perlu diingat, jika P maka Q itu ekuivalen dengan ingkaran P atau Q, sedangkan ingkaran jika P maka Q itu ekuivalen dengan P dan ingkaran Q. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan tertukar. Kalau ingkaran P atau Q ekuivalen dengan implikasi, sedangkan P dan ingkaran Q itu adalah negasi atau ingkaran dari jika P maka Q. Oke, saya tuliskan coba dengan ya serapi yang bisa saya lakukan ya, Bapak dan Ibu. Jika P maka Q ekuivalen dengan ingkaran P atau Q, sedangkan ingkaran dari jika P maka Q itu ekuivalen dengan P dan ingkaran Q. Nah, karena di sini dicari pernyataan yang ekuivalen, maka jika A anggota A, kita ubah jadi ingkarannya. A bukan anggota A atau Q-nya A bukan anggota B. A bukan anggota B. Nah, A bukan anggota A atau A bukan anggota B. Jawabannya adalah D. Hati-hati jangan terjebak karena di sini ditulisnya Q, nanti Bapak Ibu menghilangkan bukannya. Hati-hati ya. Ini Q-nya pernyataan A bukan anggota B, sedangkan ingkaran Q berarti bukannya dihilangkan. Baik, itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Nah, kesimpulan. Kalau kesimpulan berarti kita masuk ke teknik penarikan kesimpulan. Ada modus ponens, ada modus tollens, dan terakhir ada silogisme. Kalau modus ponens, jika P maka Q, kemudian premis kedua P, maka kesimpulannya Q. Kemudian jika P maka Q, ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Ini modus ponens, ini modus tollens. Sedangkan silogisme, jika P maka R, jika P maka Q, kemudian premis kedua jika Q maka R, maka konklusinya adalah jika P maka R. Hati-hati Bapak Ibu, jangan lupa rumus ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari kesimpulan dari pernyataan nomor 2 Bapak dan Ibu. Baik, kita coba buktikan ya soal yang ini. Pernyataannya adalah pernyataan pertama, ingkaran A. Jika ingkaran A maka B, maka D, jika D maka ingkaran C. Pernyataan kedua adalah D dan C. Nah, Bapak dan Ibu ingat kembali rumus yang ini. Begitu Bapak dan Ibu ya. Karena di sini muncul dan, Bapak dan Ibu, di sini muncul dan, maka yang akan kita gunakan adalah rumus ini, rumus ingkarannya. Artinya, jika pernyataan D dan C itu ekuivalen Bapak dan Ibu dengan pernyataan ini. Berarti ini jadi ingkaran dari jika D maka ingkaran C. Gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, artinya ini adalah sebuah modus tollens Bapak dan Ibu. Ingkaran A maka B, jika ingkaran ini P-nya Bapak dan Ibu ya, maka D maka ingkaran C. Yang ini P, yang ini Q Bapak dan Ibu.
Nah, pernyataan D dan C kita ganti jadi ingkaran jika D maka ingkaran C. Ini artinya ingkaran dari Q, modus tollens Bapak dan Ibu. P jika P maka Q, ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. P-nya adalah ingkaran A maka B. Kita cari ingkarannya Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau yang ceroboh pasti akan dikalikan sifat distributif. Ingkaran kali ingkaran A sama dengan A, maka ingkaran kali B sama dengan ingkaran B. Maka jangan salahkan saya jika ada yang menjawabnya A, Bapak dan Ibu. Nah, sebenarnya untuk menemukan ingkaran dari P, di mana pernyataan P itu adalah jika ingkaran A maka B, ingkaran dari pernyataan ini adalah kita lihat rumus tadi, jika P maka Q, ingkaran jika P maka Q, ekuivalen dengan P dan ingkaran Q. Nah, artinya Bapak dan Ibu, kalau kita akan ubah ini jadi dalam bentuk ingkarannya, maka bentuk P-nya tetap Bapak dan Ibu, artinya ini tetap. Nah, ingkaran A dan ingkaran B. Ini lihatnya rumus ini ya. P dan ingkaran Q berarti ingkaran A dan ingkaran B. Begitu Bapak dan Ibu. Oh, maaf Bapak dan Ibu. Oh iya, maaf. Kalau yang ini Bapak dan Ibu berarti konklusinya adalah oh, ini tidak ada ya. Kita ambil yang ini tidak ada jawabannya. Berarti bentar ya. Sayanya tidak teliti ini. Jadi gimana ya? A dan ingkaran B. Oh, ini diputar gendai gitunya. Ingkaran B, ingkaran A. Coba Bapak Ibu bisa bantu saya nggak Bapak dan Ibu? Ini salah saya di mana ya, Bapak dan Ibu? Coba saya salahnya di mananya? Kalau ini kita balik dulu ingkaran B. Oh iya, berarti ini lebih rumit lagi. Coba kita cari kontraposisinya. Ingkaran dari ingkaran B maka A. Berarti ingkaran B dan ingkaran A. Oh, yang ini jawabannya yang D, Bapak dan Ibu. Jawabannya yang D. Berarti ini termasuk soal yang tingkat kesulitannya sudah di level selanjutnya, Bapak dan Ibu ya. Jadi setelah kita temukan ingkaran P-nya, kemudian ingkaran A dan ingkaran A maka B kita ubah dulu jadi kontraposisinya, kemudian kita cari negasinya Bapak dan Ibu ya. Ini lumayan sulit, ini UTN tahun 2016 Bapak dan Ibu, lumayan. Mudah-mudahan tidak muncul soal serumit itu ya di angkatan Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung masuk ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3. Jika A maka ingkaran B, maka C. Jika C maka ingkaran D. Ini tidak masuk ya. Kemudian premis yang kedua, jika B maka ingkaran A. Nah, konklusinya adalah, nah ini Bapak dan Ibu, di sini permainannya Bapak dan Ibu. Ini kemungkinan besar adalah modus ponens Bapak dan Ibu ya. Kita lihat bentuk ini adalah kontraposisi dari A, jika A maka ingkaran B. Ingat rumus kontraposisi Bapak dan Ibu. Jika P maka Q, ini kontraposisinya adalah ingkaran Q maka ingkaran P. Ini bentuk awalnya adalah A maka ingkaran B. Kalau kontraposisinya berarti ingkaran dari ingkaran B sama dengan B, maka A ingkaran dari A adalah ingkaran A. Begitu. Maka ini kalau kita sebutkan ini sebagai P, ini Q, kemudian bagian premis keduanya P,
Maka dengan menggunakan rumus modus ponens, maka ini konklusinya adalah jika C maka ingkaran D. Nah, kita cari di sini jika C maka ingkaran D tidak ada. Kita cari kontraposisinya, jika D maka ingkaran C tidak ada juga. Kita cari yang ekuivalen dengan ini. Ingat rumus ekuivalennya. Nah, ini rumus ekuivalennya. Jika P maka Q, ini ekuivalen dengan ingkaran P atau Q, Bapak dan Ibu. Nah, berarti sekali lagi ya, ingkaran P atau Q, berarti ini kita ubah jadi ingkaran C atau ingkaran D. Itu Bapak dan Ibu. Kita lihat, cek di sini ada. Oh, ini ada jawabannya Bapak dan Ibu. Jawabannya adalah bagian B Bapak dan Ibu. Ya, baik Bapak dan Ibu. Sampai di sini kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah lumayan rumit nih kalau sudah jadi kalimat Bapak dan Ibu ya. Jika adik tidak lulus maka ayah sedih. Jika ayah sedih maka kakak tidak makan. Jika adik tidak lulus ini sebagai P, maka ayah sedih kita ganti sebagai Q. Jika ayah sedih kita ganti dengan Q, maka kakak tidak makan kita ganti dengan R. Maka ini adalah silogisme jika P maka R. P-nya adalah jika adik tidak lulus, maka kita tulis di sini jika adik tidak lulus. Kemudian maka R-nya adalah kakak tidak makan. Kakak tidak makan. Nah, ini sangat mudah dan kemungkinan karena terlalu mudah tidak akan muncul Bapak Ibu ya di UP nanti soal seperti ini. Kemudian kita masuk ke soal nomor 5. Negasi dari pernyataan matematika tidak mengasihkan atau membosankan adalah baik. Negasi dari pernyataan matematika tidak mengasihkan atau membosankan. Berarti matematika tidak mengasihkan adalah P, kemudian membosankan kita ganti dengan Q. Maka negasi dari pernyataan ini, Bapak dan Ibu, itu bentuknya adalah ingkaran P dan ingkaran Q. Begitu Bapak dan Ibu? Mana ingkaran P dan ingkaran Q-nya? Nah, maka ini jawabannya adalah matematika tidak mengasihkan dan jadi matematika mengasihkan. Matematika mengasihkan gitu ya, ingkarannya. Matematika mengasihkan. Dan ingkaran Q. Nah, di sini membosankan, berarti jadi matematika tidak membosankan. Matematika mengasihkan dan tidak membosankan. Berarti jawabannya adalah yang C. Jadi untuk ingkaran jika P atau Q, ini ingkarannya adalah ingkaran P dan ingkaran Q. Nah, ini lumayan banyak rumus ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk pernyataan selanjutnya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini, apakah ada yang perlu kita bahas, Bapak dan Ibu? Ada pertanyaan? Untuk sementara belum, Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Mungkin kita pelajari sampai itu saja ya, Bapak Ibu, sampai jam 21.15 ya, sesuai jadwal. Ini ngomong-ngomong, ada Bapak dan Ibu yang dari Indonesia Timur atau tidak ada Bapak dan Ibu? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, mungkin tidak keberatan ya kalau lebih dari jam 9. Takutnya waktu kemarin saya ngasih pendampingan di UAD, itu ada yang dari Indonesia Timur, jadi tidak bisa melaksanakan pembelajaran pendampingan lebih dari jam 9, karena mungkin di sana sudah jam 11 Bapak dan Ibu.
Oke, Bapak dan Ibu, ini untuk soal yang terakhir. Negasi dari pernyataan semua pasien mengharapkan sehat dan dapat beraktivitas kembali. P dan Q, maka ini negasinya itu ekivalen dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Semua pasien mengharapkan sehat, berarti negasinya adalah ada pasien atau beberapa pasien tidak mengharapkan sehat. Tidak mengharapkan sehat Atau tidak dapat beraktivitas kembali. Berarti jawabannya adalah yang B ya Bapak dan Ibu. B. Ya. Ya, oke. Kemudian kita masuk ke soal nomor 7. Kontraposisi dari jika semua warga negara membayar pajak, maka pembangunan akan berjalan lancar. Nah, ini sudah mudah Bapak dan Ibu ya. Berarti mulainya dari sini dulu. Jika pembangunan tidak akan berjalan lancar, jadi jika pembangunan tidak berjalan lancar, maka ada warga negara tidak membayar pajak. Mananya? Maka semua warga, maka tidak semua warga, maka pembangunan tidak. Maka, nah yang ini berarti yang A. Jika pembangunan tidak lancar, maka ada warga negara. Nah, ini yang tidak membayar pajak ya. Ya, yang A. Kemudian, nah ini lumayan nih, sudah 3 nih Bapak dan Ibu. Jika hari panas, maka Agus memakai topi. Hari panas na P, Agus memakai topinya Ki. Jika P, maka Ki. Agus tidak memakai topi atau ia memakai payung. Ingat sekali lagi ekivalen P, jika P maka Ki itu ekivalen dengan ingkaran P atau Ki. Ya, Agus tidak memakai topi berarti Agusnya memakai topi Ki. Maka ia memakai payungnya adalah R. Konklusi dari ini adalah jika P maka R, silogisme. Agus tidak memakai payung, berarti ini adalah ingkaran R. Ini namanya modus tollens. Maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Hari panas. Berarti hari tidak panas. Jawabannya Bapak dan Ibu. Hari tidak panas. Nah, di sini katanya soal dosen UNM. Ya, saya juga pernah menemukan soal ini kalau tidak salah di UN angkatan tahun 2000 berapa gitu ya, 2019 kalau tidak salah. Baik Bapak dan Ibu, masih ada beberapa soal lagi. Ini mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba membahas soal-soal yang ada di sini saja ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah soal-soal di file yang terakhir saya bagikan ini sampai kemarin PPG yang kemarin juga banyak yang muncul. Izinkan saya untuk stop share Bapak dan Ibu, sedikit saya akan berbicara mengenai UP. Bapak dan Ibu, saya akan membagikan tips and trick untuk mengerjakan soal UP. Dan ini mungkin karena kita sama-sama guru matematika, Bapak dan Ibu juga pasti sudah menemukan, sudah biasa menggunakan cara ini Bapak dan Ibu. Saya sedikit berbagi pengalaman, waktu saya ikut UP itu Bapak dan Ibu, kebetulan saya menghadapi 120 soal gitu kalau tidak salah, dan dikerjakan dalam waktu 100 menit atau 120 soal dengan 120 menit, saya lupa lagi Bapak dan Ibu. Nah Bapak dan Ibu, untuk mengerjakan soal seperti ini, soal situasi mengerjakan soal di mana jumlah soal lebih banyak dari jumlah menit, Bapak dan Ibu kalau mau mengikuti tips dari saya, biasanya kan banyak guru matematika yang tidak selesai mengerjakan soal UP. Nah kalau saya, daripada tidak diselesaikan, ada yang dikosongkan, lebih baik saya tebak-tebakan Bapak dan Ibu. Nah kalau saya biasanya, kalau sudah mentok misalkan waktu tinggal 40 menit, tapi masih banyak soal, misalkan ada soal 70 lagi yang belum diselesaikan. Nah kalau saya sendiri, biasanya saya akan memilih semua soal yang belum diisi itu dijawab dengan memilih D Bapak dan Ibu ya. Saya pilih D semua, baru saya balik lagi ke soal yang belum dikerjakan Bapak dan Ibu.
Ada dua alasan kenapa saya melakukan itu. Yang pertama, mudah-mudahan ada di antara tebak-tebakan 70 soal yang ditebak itu ada yang betul. Yang kedua, kenapa pilih D? Karena Bapak Ibu kalau kita sadari Bapak dan Ibu ketika kita stres membuat soal, ini mas saya yang nggak tahu Bapak dan Ibu, kalau saya stres membuat soal terlalu banyak, itu biasanya kecenderungan hati saya itu tidak menyimpan jawaban di A. Dan saya juga akan cenderung tidak menyimpan jawaban di E. Pemikirannya sederhana Bapak dan Ibu. Kalau menyimpan jawaban di A, berarti kita menemukan atau membuat pilihan B, C, D itu kan percuma ya Bapak dan Ibu. Saya juga tidak menyimpan di E. Kemungkinan orang yang sedang stres itu tidak akan menyimpan di ujung atau di tengah. Maka kemungkinan jawabannya ada di B dan di D. Nah, maka saya dengan penuh percaya diri ya biasanya melakukan hal seperti itu. Pilih D semua baru balik lagi ke atas seperti itu. Kalau mau dicoba silahkan. Saya sudah beberapa kali mencoba sejak ujian CPNS, sejak ujian SKB sampai kemarin pretest, kemudian sampai kemarin UP, sampai kemarin juga saya waktu post tes modul 1 di PGP juga saya lakukan hal seperti itu, ternyata lumayan masih efektif juga Bapak dan Ibu. Kalau misalkan mau dipakai juga silahkan, tapi kalau ya Bapak dan Ibu jangan menyalahkan. Bapak dan Ibu kalau mau dicoba tips dari saya, yang jelas Bapak dan Ibu jangan sampai ada soal yang tidak dikerjakan sama sekali gitu ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pertemuan hari ini mungkin tidak maksimal. Mohon maaf saya banyak gangguannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu saya doakan Bapak dan Ibu lulus semua. Mudah-mudahan secepatnya menerima serdik. Mudah-mudahan 2024 atau maunya ya dari TW3 ini Bapak dan Ibu sudah mendapatkan sertifikasi Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, sertifikasi itu adalah hak kita sebagai guru. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Tuhan agar hak kita itu segera diberikan kepada kita semua Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberikan kelancaran, semangat PPG-nya, semangat UP-nya, Bapak dan Ibu semangat belajarnya, sempatkan waktu untuk terus-menerus mencoba soalnya Bapak dan Ibu. Nah, berdasarkan pengalaman waktu saya PPG dulu itu di UAD ya Bapak dan Ibu. Nah, Pak Tobiin itu yang memberikan soal-soal pembahasan soal-soal pedagogik Bapak dan Ibu, itu semuanya hampir semuanya keluar Bapak dan Ibu, hanya beda kalimat saja. Silahkan diikuti Bapak dan Ibu. Barangkali Bapak dan Ibu juga membutuhkan hasil belajar kami waktu di UAD, barangkali perlu dan mau ya nanti bisa saya sharekan ke Bapak dan Ibu. Hanya saja mungkin saya tidak akan men-share di grup. Saya akan share ke salah seorang. Mungkin Bapak dan Ibu punya grup selain yang ada sayanya, ada Pak Dadinya mungkin ya. Nanti Bapak Ibu bisa saling share di sana karena mungkin saya tidak izin dulu sama Pak Dadi sama Pak Tobiin, takutnya tidak boleh di-share. Tapi ya itu kan bagaimana caranya kita supaya bisa belajar ya Bapak dan Ibu. Nanti akan saya share, saya akan coba kasih ke siapa tadi Pak Maman ya. Nanti silakan di-share oleh Pak Maman di grup Bapak dan Ibu yang tidak ada kaminya begitu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak dan Ibu. Mari kita sama-sama berdoa. Kita luangkan waktu untuk saling mengingatkan dan saling belajar Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mohon maaf sekali lagi ya Bapak, saya tidak bermaksud menggurui. Selamat beristirahat. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa sehat. Sekian Bapak dan Ibu. Maaf sebelum ditutup, Bapak dan Ibu kalau belajarnya bisa tidak, pendampingannya bisa tidak kalau tidak jam segini Bapak dan Ibu? Kalau sore-sore gitu bisa nggak ada Bapak Ibu? Bisa Pak, bisa. Ya kalau bisa Iya, Pak. saya mintanya siang ya Bapak Ibu ya, biar tidak kemalaman ya. Kalau malam itu Siang Bapak Ibu sekalian, dengan Pak. keluarga ya. Habis zuhur sekalian. Habis Iya, zuhur betul. boleh, habis zuhur, habis Jumatan. Oke Bapak Ibu. Tapi ini link Google Meet-nya sudah disiapkan mungkin ya? Tidak perlu saya menyiapkan gitu ya? Sama Pak Ya, Maman sama bisa. Pak Maman, Oh. Pak. Disiapkan Pak Iya. Maman.
Oh maaf Bapak Ibu, Pak Maman itu masih peserta juga atau panitia ya? Peserta, Pak. Oh ya sip, kalau begitu aman berarti ya. Oke, Bapak dan Ibu, sampai berjumpa kembali besoknya setelah Jumatan Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi saya mohon maaf, tidak bermaksud menggurui, mungkin Bapak dan Ibu peserta itu ada yang lebih senior dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mau mendengarkan saya. Kita berjumpa lagi di pertemuan besok setelah Jumatan. Sekian Bapak Ibu dari saya, terima